Pakai Scoopy 110 sebentar. Yuk. Halo guys, ketemu lagi dengan Ride Packer di sini. Sekarang itu jam setengah 8 malam. Dan inilah Bekasi. Ini di daerah dekat gue tinggal. Sangat rame. Oh, kacau. Gua kali ini mau ngebahas motor apa aja yang pernah gue pakai selama ini. Itu gue inget banget zaman-zaman PRJ tahun 2000 itu banyak banget stand motor Cina di PRJ dan itu lagi booming banget. Di situ kita sekeluarga ke PRJ dan bokap gue tertarik sama Sanek dan akhirnya bokap gue itu beli Sanek tipe Sierra, gue inget banget tuh. Itu harganya masih 7 juta men. Guys, gila. Gue cuman mau saran sama semua yang udah lihat video ini, jangan ditiru ya kayak gitu. Safety riding first. Gimana bangsa ini mau maju kalau misalnya pikiran orang-orangnya aja nggak disiplin. Oke? Oke, lanjut. Itu gue pakai sampai awal kelas 2 SMA. Itu motor 7 juta hancur. Motor paling hancur yang pernah gue coba. Emang emang kualitas emang nggak bisa bohong ya. Dari segi harga juga 7 juta men. 7 juta lo nggak ada apa-apa. Modelnya emang sama persis dengan Supra X. Dan waktu itu kalau nggak salah kisaran harga Supra X itu masih 12 juta ya. 12 juta atau 13 juta lah, gue lupa. Problem yang paling amat gue inget itu adalah motornya itu getar banget men. Itu motor getar banget men. Getarnya tuh sampai ke biji-biji. Itu gue diketawain men sama teman-teman gue waktu zaman SMA. Itu gue diketawain, aduh gila, bener-bener diketawain itu motor Cina lah, dikatain ini itulah. Oke, lanjut. Untuk motor gue yang pernah gue pakai selanjutnya yaitu Yamaha F1 ZR. Waktu zaman-zaman gue SMA itu lagi booming banget yang namanya dua tak. Itu yang paling legendaris itu adalah persaingan antara Suzuki Satria 120 ya, bukan Satria ayam jago kayak sekarang, dengan Yamaha F1 ZR men. Prefer waktu itu F1 ZR. Pertama karena dia bentuknya lebih kecil dan lebih tajam. Itu alasan pertama gue pilih. Dan kedua, waktu itu karena Valentino Rossi baru aja pindah ke Yamaha. Jadi lo tahu kan umur gue berapa sekarang? Itu dia masih 110 cc, tapi senjata utamanya adalah, ya walaupun dia masih punya gigi hanya 4 gear, tapi napas 1, 2, 3, 4-nya itu napasnya panjang-panjang men. Dan menurut gue juga suaranya juga lebih lebih merdu F1 ZR ya. Itu sih dari penilaian gue, tapi terserah ya penilaian kalian seperti apa mengenai motor itu yang udah pernah nyoba. So far gue puas dengan motor itu. Memang agak sedikit boros karena memang dia 2 tak. Larinya ada. Gue pernah top speed 120 waktu itu gue nyoba. 120 km per jam. Dan motor itu juga punya kenangan, mungkin kenangan buruk ya di hidup gue. Itu tahun 2002, gue ingat banget 2002 sewaktu gue pulang sekolah. Kira-kira jam 2, jam 1, jam 2 lah. Itu gue pulang dari sekolah. Gue pulang ya kan, nah di depan itu ada mama, dia boncengan sama anaknya kan. Dia pelan aja di tengah. Dia pelan di tengah. Otomatis gue mau ngedahuluin dia dong. Gue sen kanan. Dan mama itu dia di pelan. Dia ngesen kiri. Dia ngesen kiri men.
Gue inget banget waktu itu dia ngesen kiri, otomatis gue dahulin dong, gue dahulin dengan sen kanan. Pas gue ngedahulin itu mama refleks men, langsung belok kanan. Entah itu mau kemana coba, mungkin dia karena waktu itu di situ ada warung, mungkin karena dia mau ke warung. Otomatis gue crash sama mama itu. Dan ajaibnya lo tahu nggak coba, gue keseret di aspal dengan kondisi motor gue masih jalan kayak gitu, motor gue juga ngejungkel. Tuh mama berhasil ngerem, nahan dengan kaki kirinya dan tidak crash. Dan mama itu nggak ada luka apapun men. Dan gue waktu itu tangan kiri gue berdarah dan gue patah tulang. Gue inget banget waktu itu ditolong sama penjaga sekolah gue. Nah itu kejadian buruk gue dengan motor. Jadi mungkin kalau mama seperti itu sekarang lagi booming, nah gue 2002 udah pernah ngerasain akibatnya men. Mungkin itu sejarah awal mama kali ya. Mama dengan behavior seperti itu di tahun 2002 itu udah ada men. Untuk motor yang ketiga itu gue beli pas awal eh, semester berapa ya? Ya pokoknya awal-awal kuliah lah, semester awal-awal kuliah. Itu Suzuki Thunder. Gue tertarik untuk pakai motor batangan, motor laki ya, motor batangan lagi, motor laki. Nah itu ada motor laki yang menurut gue worth it dengan harganya yang murah, walaupun cc-nya 125 tapi worth it. Itu Suzuki Thunder, Thunder 125. Itu gue inget banget belinya itu 12,2 juta. 12,2 juta. Nah, impression dan kenangan selama gue pakai motor itu motor itu cukup sering gue bawa touring. Apalagi dulu zaman-zaman waktu gue kuliah, gue masuk ini ya, himpunan mahasiswa dan BEM. Dan gue waktu itu menangani bidang yang khusus untuk diklat struktural dan diklat buat recruitment. Jadi kalau misalnya ada kegiatan semacam ospek atau diklat di puncak, itu gue cukup seneng, cukup sering juga touring sama teman-teman nongkrongan kampus gue. Impresi pertama gue motor itu enak, walaupun dia nggak bisa ngebut sih, paling ya top speednya 90. Motor keempat itu karena gue udah dapat kesan positif dari brand Suzuki ke Suzuki Skywave. Itu 2008. Gue beli Skywave warnanya biru hitam. Pertimbangannya waktu itu eh dari segi velgnya dia udah 16 inch sama kayak bebek, dan bodinya itu lebih panjang, lebih lebar juga, cc-nya juga lebih dari Vario, which is Skywave itu 125 cc, dengan Vario masih 110. Dan dia bagasinya udah helm in, muat satu helm full face. Impresi gue dari Skywave itu motor tarikan awalnya emang agak-agak kurang ya, tarikan RPM bawah. Tapi kalau misalnya RPM atas, itu dia baru narik. Itu gue pernah top speed sampai 110. Itu motor yang nemenin gue dari kuliah sampai gue lulus kuliah. Dan kemarin tahun 2016 itu gue jual. Itu farewellnya gue touring solo riding ke Dieng. Solo riding dari Bekasi ke Jogja, ke rumah bokap nyokap gue di Jogja. Terus dari Jogja itu gue ke Dieng, naik Skywave. Dan dari Dieng ke Jogjanya itu gue juga naik Skywave-nya, dan di Jogja motornya gue jual di Jogja dan laku di sana. Alhamdulillah. Untuk motor gue yang keempat itu, setelah Skywave dijual, gue beli itu apa namanya, Honda Vario yang sekarang, Vario yang LED, Vario 125 ESP ESS. Gue pakai Vario itu apa ya, waktu itu gue pakai Vario buat gue kerja. Kalau untuk permakaian dalam kota enak,
Gue akuin enak motornya tangguh juga. Tapi mungkin karena postur gue tinggi, nggak tinggi tinggi amat ya, mungkin setara lah, setara sama kalian. Gue tinggi 171 lebih tepatnya. Gue pernah pakai itu solo riding ke Jogja. Waktu itu gue ambil arah dari Bekasi ke Pantura terus ke Jogja ya. Itu entah kenapa pegel banget. Jadi, entah kenapa motor itu sangat-sangat pegel ya bugi gue ya. Tapi ya terserah sih, itu dari persepsi gue. Tapi kalau persepsi kalian beda ya silakan. Karena nanti juga ada vlognya, ntar gue naik Vario. Nah, sampai akhirnya Varionya itu gue tinggal di Jogja buat bokap gue pakai. Nah, kebetulan di Jogja itu, di rumah bokap gue itu make Scoopy. Scoopy 110, bentar. Yuk, yuk. Mesin ya. Yuk. Huh. Untung gak ketangkep lalat hijau, men. Coba kalau ketangkep. Jadi untuk kalian yang melihat video ini, saat-saat ini lagi bulan operasi Simpatik Jaya. Jadi ya persiapkanlah perlengkapan sepeda motor kalian, STNK, lalu SIM kalian juga harus valid, spion, lampu juga harus nyala. Jadi ya kalian nggak dikerjain lah dengan lalat hijau itu. Oke, back to topic. Nah, di Jogja itu kan nyokap gua itu punya Honda Scoopy. Scoopy-nya itu dibeli 2011 ya, motor mereka juga. Dan itu pas di Jogja cukup sering gue pakai untuk keliling-keliling Jogja. Nah, akhirnya Vario itu gue taruh di Jogja, gue dipakai bokap gue buat ya jalan-jalan beli makan lah sekitar-sekitar rumah di sana. Lalu, nah Scoopy-nya itu gue jual, mes. Jadi bokap gue itu make Vario gue, lalu Scoopy-nya itu gue jual. Nah, uang dari Scoopy itu gue beliin lah motor yang sekarang ini gue pakai. Gue pakai di Jogja ya. Itu motornya masih ada di Jogja, tapi ya sehari-hari emang gue naik motor itu. Karena gue kemarin touring pergantian tahun gue bawa NMAX solo riding dari Bekasi ke Jogja. Dan motornya gue tinggal di sana karena waktu itu gue pulang naik mobilnya bokap gue ke Bekasi sama nyokap gue. Waktu itu berhubung ada acara nikahan, jadi ya gue pulang sama nyokap gue dan motor gue tinggal di sana. Lalu yang terakhir yaitu motor ini. Ini motor Suzuki Next. Suzuki Next tahun 2012. Loh kok 2012? Jadi ada missing linknya dong. Enggak sih, sebenarnya ini motor terakhir. Jadi karena gue make NMAX, nah itu kan agak apa ya? Ya gue rawat banget lah motornya. Gue bener-bener rawat banget karena itu motor jadi beli dari uang gue sendiri. Jadi pas kapan gue pernah bawa ke kantor, ya lo tau lah gimana parkiran di Jakarta, apalagi parkiran kantornya. Jadi udah kayak sarden, ditumpuk-tumpuk, dijejerin kayak gitu. Nah pernah suatu ketika gue ngeliat, bukan motor gue sih, alhamdulillahnya bukan motor gue.
gue lihat motor temen gue ini NMAX juga, dan warnanya juga sama juga, which is NMAX gue itu warnanya gunmetal. Nah, dia parkir di situ, dan itu lecet, men. Jadi gue sempat kepikiran juga nih, wah, gawat nih, gue baru ngambil motor, tapi keadaan parkiran kayak gini. Ya udah, akhirnya waktu itu gue nggak bawa motor lagi ke kantor, dan gue nabung lah. Jadi gajian selanjutnya tuh gue beli motor second. Gue search di internet lah, di OLX. Di OLX itu gue search motor-motor yang di bawah, ya yang di bawah 7 juta lah. Waktu itu gue dapatnya 6 juta. 6 juta ya? Iya, 6 juta. Ini gue ambil bulan Oktober. Ya, Oktober 2016 kemarin. Ini gue beli 6 juta. Platnya emang masih plat Jakarta Selatan ya. Dan kelebihannya, kenapa gue suka ngambil motor ini, Suzuki Next, walaupun bodinya ini ini kalau misalnya gue boleh ketawa, motornya kecil banget, men. Motornya tuh kayak motor mainan, kecil banget. Bagi kalian coba deh, kalau misalnya ada motor Suzuki Next, coba kalian perhatikan, itu motornya kecil banget. Nah, gue ngambil ini kilometernya itu masih 4.000. 2012 kilometer masih 4.000. Oh ya, ini sebelumnya juga ini Suzuki Next yang masih karburator. Jadi poin plus sendiri lah. Gue juga lebih suka motor yang pakai karburator karena ada larinya. Dan juga kalau misalnya masalah irit-iritan juga nggak terpaut jauh lah dengan apalah itu namanya injeksi segala macam. Nah, makanya gue ngambil Suzuki Next. Kalau untuk ke kantor gue pakai Suzuki Next, karena gue nggak mungkin bawa NMAX. Gue takut, men. Gue takut namanya itu baret-baret lah di parkiran motor yang kayak gitu. Itu biadab sekali itu parkiran motor. Lalu kalau misalnya untuk touring gue baru pakai NMAX. Oke, sekian dulu untuk vlog pertama gue. Salam dari kota Bekasi. Please like, comment, subscribe motovlog channel gue, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. See ya. Salam satu aspal, bro.